Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Widiatami, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Belambangan Ungu, Kabupaten Waikana. Kali ini saya akan memaparkan mengenai demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi tugas modul 1.4. Saya dibimbing oleh Bapak Atot Triyono, Magister Pendidikan selaku fasilitator, dan Bapak Santoso, Sarjana Pendidikan selaku pengajar praktik. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun tahapan segitiga restitusi, yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, ketiga menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, tujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang melakukan kegagalan atau kesalahan menjadi orang yang sukses, anak yang melanggar peraturan karena mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasar akan tetapi terbentur dengan keadaan. Pada tahap validasi tindakan yang salah, guru memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Dalam hal ini, yang diperlukan adalah memahami alasannya berbuat sesuatu. Pada tahap menanyakan keyakinan, ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kasus pertama, Intan adalah siswa kelas 12. Saat pelajaran Bu Sinta, yaitu pelajaran matematika, Intan tidak mengerjakan tugas. Bu Sinta menegur Intan di depan teman-teman lainnya sambil memarahi Intan. Intan tidak terima diperlakukan begitu dan akhirnya Intan meninggalkan kelas saat Bu Sinta sedang berbicara dengannya. Bu Sinta pun marah dan melaporkan kejadian ini kepada wali kelas. Waalaikumsalam Intan. Silakan duduk. Bagaimana kabar Intan hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Gini Tan, tadi aku dapat laporan dari teman-temannya. Kata temennya, Intan kemarin Bu Sinta marah-marah ya? Iya. Cuman marah-marah terus apa yang Intan lakukan saat itu? Saya meninggalkan Ibu Sinta pergi keluar kelas, Bu. Saat Bu Sinta lagi marah? Iya. Tapi hanya sebatas itu yang Intan lakukan? Iya, Bu. Syukurlah, alhamdulillah hanya sebatas itu ya Tanya, tidak lebih dari itu. Kenapa Intan melakukan itu? Karena saya kesal, Bu. Saya dimarah-marahin oleh Ibu Sinta di depan teman-teman saya. Intan malu ya? Iya, Bu. Ya, Ibu paham sih. Mungkin kalau Ibu ada di posisi Intan juga seperti itu ya. Tapi untunglah alhamdulillah hanya sebatas itu saja ya Tanya. Iya. Intan meninggalkan Bu Sinta saja. Iya. Ya, tidak lebih dari itu. Sekarang kita coba telaah ya Tanya. Kira-kira tindakan Intan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita belum? Malah, Bu, saya sadar yang saya lakukan itu tidak baik. Ya, tapi jadi keyakinan mana yang kurang sesuai dengan tindakan Intan itu? Saya sebenarnya sangat menghargai orang lain, menghargai orang dan menghormati orang lain. Mungkin saat ini saya lagi dalam keadaan emosi saja, Bu. Kamu meyakini menghargai orang lain itu penting? Yakin, Bu. Ya. Iya Ibu setuju kalau kamu meyakini bahwa menghargai orang lain itu adalah hal yang penting, terutama menghormati orang yang lebih tua, guru ya. Kira-kira Intan bersedia tidak kalau memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Ya. Kalau kamu memperbaiki masalah ini,
Nantinya Intan akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang lebih baik lagi, lebih bertanggung jawab dan menghargai orang lain. Menurut Intan bagaimana menjadi orang yang seperti Intan sebutkan tadi? Senanglah Bu, saya bangga dengan sikap saya sendiri. Baiklah, kalau begitu kita bicarakan bagaimana mencari jalan keluarnya supaya masalah Intan dengan Bu Sinta selesai. Apa yang nanti tindakan yang akan Intan lakukan? Saya akan meminta maaf kepada Ibu Sinta atas sikap saya. Iya, bagus kalau begitu. Nanti kita coba sama-sama menemui Bu Sinta ya. Baik. Mudah-mudahan Bu Sinta bisa menerima. Kalau begitu Intan silahkan kembali ke kelas. Baik Bu. Makasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Aptanata dari 12 IPS 4. Di sini saya akan menyatakan saya sangat senang masalah saya bisa diselesaikan dengan mudah bersama Ibu Rahmi. Terima kasih Bu Rahmi. Kasus kedua. Sri, siswa kelas 12 yang sudah 4 kali tidak masuk ke kelas. Penyebab dari Sri tidak masuk ke kelas adalah karena dia sering terlambat sekolah, sehingga dia malu untuk masuk ke kelas. Wali kelas memanggil Sri dan menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Permisi Bu. Ya, silakan masuk Sri. Bagaimana kabarnya Sri hari ini? Alhamdulillah baik. Karena apa Ibu saya dipanggil? Gini, Ibu dapat laporan dari guru piket kalau Sri ini sering tidak masuk di kelas. Ada masalah apa Sri? Tidak Bu, Sri sering terlambat, terus malu untuk masuk kelas. Kira-kira sudah berapa kali Sri tidak masuk ke kelas? 4 kali Bu. Lumayan banyak ya Sri. Menurut Sri, tidak masuk ke kelas itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita belum? Belum Bu. Ya, baik Sri, setiap orang itu pasti pernah salah ya. Manusiawi lah kalau orang itu punya kesalahan itu. Yang penting kita menyadarinya, terus mau memperbaikinya gitu. Setuju Bu. Ya, betul. Mari kita cari solusinya ya Sri ya. Ya Bu. Ya, Sri kan tidak masuk ke kelas itu karena sering terlambat. Ya. Kenapa Sri bisa terlambat? Sri sering bangun kesiangan karena malamnya terlalu lama main handphone. Oh, alah. Jadi begadang ya, terus bangunnya kesiangan. Sri tahu nggak keyakinan kelas kita? Iya Bu, tahu. Ya, jadi terlambat sampai tidak masuk ke kelas itu sesuai keyakinan kelas kita nggak? Enggak Bu. Iya. Menurut Sri, keyakinan kelas apa yang sudah Sri langgar? Disiplin dan tanggung jawab Bu. Menurut Sri, disiplin dan tanggung jawab itu penting nggak? Penting Bu, saya bisa datang tepat waktu, masuk ke kelas dan menghargai waktu Bu. Jadi menghargai waktu itu sangat penting ya Sri ya. Bermanfaat juga untuk kita bisa menghargai orang lain, kemudian pekerjaan kita tidak menumpuk. Kalau nggak masuk ke kelas kan banyak ketinggalan pelajaran kan. Iya Bu, saya menyesal sudah sering tidak masuk ke kelas. Ya Sri, sikap kamu sudah benar, kamu menyesali kemudian meminta maaf. Menurut Sri, bagaimana agar Sri bisa tidak lupa lagi? Saya akan datang tepat waktu Bu, saya akan tidur lebih awal, dan saya tidak akan terlambat lagi, dan saya akan rajin masuk kelas. Ya. Oke, baik. Kalau gitu Sri, kita sudah menemukan solusinya. Ibu akan bekerja sama dengan orang tua Sri supaya Sri tidak terlambat lagi ke sekolah, jadi masuk ke kelas tepat waktu. Boleh silakan masuk kembali ke kelasnya Sri. Oh ya. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Wahyuni dari kelas 12 IPS 2. Saya berterima kasih kepada Bu Rami karena telah mengobrol sama Bu Rami. Saya telah menemukan solusi agar saya tidak terlambat lagi dan rajin masuk kelas. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.